Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dengan surat banyak dari Ikhlas rahmatullah. Pada kesempatan beruntung kali ini melanjutkan tentang tema dari ayat yang ujungnya adalah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ternyata setelah saya membaca ada beberapa ayat yang ujungnya itu tidaklah mereka takut dan tidaklah mereka bersedih hati. Lalu apa tipnya orang itu agar senantiasa stabil hati dan perasaannya, tidak takut dan tidak bersedih hati? Kemarin saya menyampaikan ayat siapa yang beriman dan mau memperbaiki diri. Dia ada dua syarat, beriman dan memperbaiki diri. Nah kemudian pada ayat yang ini yakni surah Al-Baqarah ayat 38, ayat awal yang awal yang sudah dibaca juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan iblis ketika diusir dari surga. Qulna biqu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kami berfirman, turunlah kalian wahai iblis dan Adam dari surga seluruhnya. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau tua, muda, siapapun yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, maka dia tidak ada rasa takut sama sekali. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Kadang ketika kita punya problem Pak Aris, Mas itu, ini kadang-kadang ada beberapa masukan, nasihat. Kadang kita juga minta macam-macam. Terus Bang Ibin, yang masuk ke telinga kita itu yang A ngasih masukan kayak gini, terus yang B ngasih masukan kayak gini. Lalu kita timbang. Timbangannya adalah seperti apa? Timbangannya apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Nah, carilah petunjuk Allah terhadap setiap problem yang kita hadapi. Ada, ini tentunya petunjuk itu kan macam-macam. Nah, kalau kita bingung bagaimana? Nah, tentunya awalan kita bertanya kepada yang lebih mengerti. Kalau mentok, kalau apa Pak Aris? Mentok, ini ada kisah. Kisahnya adalah ada keturunan Yahudi itu mulai dari kecil. Setelah dia itu, ternyata orang Yahudi mulai dari kecil itu oleh orang tuanya, ini kisah nyata, dikisahkan ada seorang Yahudi kecil singkatnya itu diperintah atau disuruh oleh ibunya untuk beli buah. Nah penjual buah itu dari pokoknya orang Arab lah. Kemudian pas berdakwah di Prancis. Nah zaman dulu setelah beli buah Pak Del, ini memang orang Yahudi kamu harus nuri, entah satu atau dua. Buah atau sayur lah. Nah, terus si Yahudi ini oleh ibunya tiap hari itu. Nah orang Islam itu tahu barangnya dicuri itu tahu, tapi dimanja. Satu ketika, ya kan? Satu ketika dia buru-buru, lupa gak nyuri. Terus akhirnya diingetin, tong, nah, sini. Biasanya kamu kan ambil lagi nih. Dia kaget. Berarti selama ini paman tahu ya kalau saya nguntit. Iya, udah. Nah, si Yahudi ini, si anak kecil, kalau lagi punya problem pusing, dikasih buku, terus dibuka, ternyata petunjuknya itu setiap kali ada problem, senantiasa disuruh untuk membuka buku itu, terus ada petunjuknya, tentunya ada terjemahnya. Kemudian setelah meninggal, si bapak ini menyampaikan wasiat, nanti buku ini kalau aku sudah meninggal berikan kepada anak orang Yahudi itu. Ternyata pas lagi pusing Pak Del, wah ini ketika aku dulu pusing senantiasa tempat curhat itu adalah aku penjual sayur itu. Nah kemudian setelah nggak ada kita masih tetap, ayah udah meninggal, akan tetapi ada pesan di wasiat, kasihlah buku. Ini buku apa? Ini dulu buku yang ketika aku lagi pusing senantiasa buka buku ini, ada petunjuknya. Dibuka, saya buka bukanya aja. Nah kemudian ini adalah kitab suci Al-Quran. Setelah dibaca masuk Islam, dan dia itu berdakwah di daerah Afrika. Ribuan orang diislamkan berkat. Kalau orang Yahudi non Muslim berdakwah kepada sesama non Muslim kan lebih diterima Mas Bapak, ya kan? Aku ini Yahudi cengeng lah ibaratnya. Aku itu benar-benar Yahudi, darahnya Yahudi, kelakuannya juga. Jadi bagaimana?
ternyata terus akhirnya masuk Islam. Nah, singkatnya, siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ikuti petunjuknya dan tidak akan ada rasa sedih dan bersedih hati. Lalu kalau mentok bagaimana Mas Toto? Ini mentok ya minimal ya konsultasi lah Pak Ipin ya, kalau Pak Ipin ada problem kan banyak ustaz ya kan. Pas kalau mentok, Bismillah minta petunjuk kepada Allah, buka Al-Quran. Buka Al-Quran yang ada terjemahnya kita kan nggak ngerti. Buka aja, mohon petunjuk kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dari problem yang kita hadapi. Sekali lagi, orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.